Salam satu laras dari Laras Abadi. Oke, ini video kedua untuk upgrade sendiri Glock 22 Umarex. Oke, kita rangkum ya sebelum kita pasang kembali semuanya. Ini adalah parts original yang sudah saya jadikan satu supaya tidak hilang. Oke, kemudian kita singkirkan ini, kita simpan. Kita akan menggunakan ini parts yang sudah saya siapkan, parts upgrade untuk Glock 22 Umarex. Oke, sebagai awalan kita susun dulu di bagian chamber paling utama, yaitu valve dan spring valve model kerucut. Kita tempatkan valve di bagian depan seperti ini. Oke, silikon oil jangan sampai lupa, selalu lumasi, tidak berlebihan, yang penting terlumasi dengan cukup. Bagian depan kita masukkan. Oke, kemudian tutup chamber dengan seal yang custom ya, saya sesuaikan dengan tutup chambernya. Nah, ini yang kemudian membuat tampungan CO2 itu lebih besar di chamber. Harapannya adalah dengan tampungan CO2 lebih besar, outputnya juga akan lebih maksimal. Kita tutup. Oh iya, jangan lupa sebelum kita masukkan ke chamber, kita kasih silikon oil saja. Sebagai pengingat, bahan-bahan kuningan yang ada di parts yang saya pakai ini dibuat dengan presisi supaya gampang untuk pemasangan dan presisi untuk masuk ke chamber. Jangan dipaksa, diputar-putar dulu, cari selanya. Oke, cari selanya. Nah, nih baru. Jangan sampai dipaksa dratnya, karena kalau dratnya kita paksa nanti malah bisa membuat rumah chamber, drat chamber di bagian belakang ini selek. Nah, kalau udah selek nanti masangnya bisa membuat bocor untuk CO2 setelah dipasang. Oke, right, kita pasang, kemudian tutup baut CO2, bukan tutup ya, ring baut ya ini ya. Kita ganti. Nih, kita ganti menggunakan yang kuningan. Oke. Ini sudah ada juga dibuat presisi juga. Hati-hati masangnya, lumasi dulu. Jangan lupa juga dengan silikon oil. Kemudian pasang pelan-pelan saja. Oke, jangan sampai memaksa dratnya masuk. Nah, kalau dipaksa nanti slack, malah tambah repot. Nah, ini kuningan. Oke, kemudian mudahkan pasangnya. Nah, karena memang sistemnya semua hampir sama ya. Kita pasang nozzle, jangan sampai kebalik, jangan sampai masang nozzle-nya seperti ini, nggak boleh kebalik itu, tapi seperti ini. Oke, nah ini sudah terpasang. Kita masukkan rumah BB, jangan sampai kebalik juga. Yang bagian ini di dalam masuk ke BB ya, bagian sini. Pelan-pelan kita masukkan pegangannya. Oke, ini adalah tempat CO2. Masukkan di sini. Pastikan sempurna masuk ke dalamnya. Oke, nanti saya akan kasih close up sedikit untuk pemasangan yang supaya masuknya bisa lebih maksimal. Oke, jangan sampai
ada gap, celah maksudnya. Ini masuk sempurna, kelihatan ya, masuk dengan sempurna, tidak ada gap juga di bagian dalam sana. Nah, ini juga masuk dengan sempurna, ini tidak ada renggang, bagian belakang juga tidak ada renggang, masuk sempurna. Cek juga bagian depan sini, rumah BB nya juga masuk. Kalau ini belum masuk, sampai masuk mentok, nanti tidak bisa ditutup dan bisa membuat rumah BB ini patah. Oke, kalau sudah, kita masukkan 2 pin yang menahan untuk CO2 ini, rumah CO2 nya. 2 pin ini kita masukkan, kita tekan pakai ini, bisa juga pakai tang juga boleh. Tekan masuk ke dalam, bisa sedikit dipukul-pukul juga nggak apa-apa, tapi pelan-pelan saja, jangan pakai pukul yang palu besi ya, jangan. Masuk seperti ini posisinya. Cari lagi, perhatikan bagian sini masuk rapat, bagian sini masuk rapat, bagian tusuk CO2 masuk rapat ke bawah juga, dan bagian bawah itu juga masuk dengan rapat sempurna. Oke, baru tutup CO2 nya, tutup bagian belakang. Di hand grip kita masukkan seperti ini, baru kita tutup dengan bodi pada bagian kiri. Ups, jatuh. Oke, nah, masuk semua, pastikan rapat. Dan oh iya, saya hampir lupa, pada saat membuka pastikan posisi trigger safety atau pengaman pelatuk itu di posisi menembak ya. Jangan membuka bodi bawah semuanya ini dengan posisi trigger pada safe atau aman, karena nanti biasanya agak susah masukin bukanya di bagian sini karena ada yang nyangkut. Jadi pastikan ini pada posisi menembak khusus untuk membuka. Oke, baru kita copot bagasinya, kita baut satu persatu. Sekali lagi ada 7 baut, jangan terlalu kencang karena sekali lagi ini kan bahan plastik. 1, 2. Saya ingatkan juga bahwa sekali lagi video-video Laras Abadi adalah video-video yang tanpa editing. Masuk semuanya. Bagian belakang menutup dengan sempurna. Oke, menutup dengan sempurna. Bagian sini juga sama. Sekali lagi, seperti video Glock 19 upgrade sendiri, kalau bagian belakangnya, bagian chamber ini sudah tidak center atau tidak apa istilahnya, pada posisinya di tengah, nanti bisa mengganggu akurasinya. Jangan sampai kebalik ya bautnya ya. Baut body itu yang panjang, yang pendek ini adalah baut untuk upper slide. Kadang kita lupa, malah kita pakai untuk mengencangkan body pakai menggunakan baut yang ada di bawah. Salah, karena baut body itu agak kasar. Masukkan lagi semuanya sambil kita rapatkan kembali ya. Nih bagian depan rapat, bagian bawahnya rapat.
Oke, bagian atasnya rapat, belakangnya juga rapat. Dikencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang karena nanti bisa merusak drat. Sekali lagi, karena bodi bawah Glock 22 Umarex ini adalah tetap plastik, walaupun ini plastik yang keras ya, tapi sekali lagi bukan bahan besi atau metal. Jadi bautnya juga tidak perlu yang terlalu kencang, nanti kalau bocor mau dibuka lagi susah, jelek, malah nggak bisa dibaut ulang. Waduh, berabe. Kita kencangkan secukupnya saja. Oke, kita tutup bagian belakang. Kita pasang barelnya. Yes, masuk semua. Kita pasang. Barelnya sudah pasang. Ups, sorry, jatuh. Oke, masuk. Kita pasang spring barelnya yang sudah di-upgrade. Kemudian kita pasang slide atasnya atau bodi atasnya. Oke. Ya. Masuk. Yes. Selesai. Kita tinggal baut bagian depannya untuk mengunci slide atas. Ya, sudah cukup. Ini Glock 22 Umarex yang sudah kita upgrade menggunakan parts yang tadi sudah saya siapkan. Oke, cukup singkat sebetulnya, maaf ya, cukup singkat kalau kita kerjakan. Hanya saja beberapa bagian perlu kita perhatikan untuk pemasangan, supaya kemudian semua bisa kembali menutup sempurna dan tidak ada CO2 yang terbuang atau bocor pada saat kita memasukkan CO2 yang baru. Oke, parts apa saja yang diganti saya masukkan di sini semua. Nah, nanti untuk video kedepannya adalah video yang bagaimana kita mengetes atau uji jadi Glock 22 yang sudah kita upgrade ini. Oke, itu dulu teman-teman semua. Sekali lagi, airsoft hanya untuk kepentingan olahraga rekreasi, permainan, ataupun sebagai koleksi. Tidak untuk kebutuhan selain yang saya sebutkan tadi. Jadi bagi pengguna airsoft, pemilik airsoft yang juga belum menggunakan punya izin, segera mencari atau membuat izin pada klub-klub menembak di masing-masing wilayahnya sendiri-sendiri. Oke, airsoft ini dilindungi undang-undang ya teman-teman semua, seluruh semua. Jadi pergunakan dengan bijak. Salam satu Laras dari Laras Abadi. Cus.